Oke, jadi balik lagi sama gue di sini. Sesuai thumbnail judul, gue mau ngebacot sebelum membahas bonus pola bilangan yang sangat-sangat digunakan untuk setiap tes, mau CPNS, mau BUMN, mau TKA Pasca Sarjana, mau TKA SMA, maupun UTBK. Pola bilangan itu selalu ada. Dan selalu ditanyakan bagaimana sih cara menemukan pola yang pasti, bagaimana sih cara nemuin pola di setiap soal itu. Gue selalu nekenin di setiap video gue bahwa soal-soal matematika itu sebenarnya nggak sesulit itu. Kalian juga pasti merasakan untuk anak-anak yang ikut belajar bareng sama gue atau belajar bersama dengan teman-teman kalian, bahwa kalau ada yang ngejelasin kita iya ngerti langkahnya seperti itu, tapi kalau kita ngerjain sendiri kok tiba-tiba ngeblank. Apa kunci utamanya? Banyak latihan soal. Bahkan seorang Jerome Pauline, ya Kak Jerome itu, dia bilang, mengaku bahwa gue nyelesain banyak soal, ngabisin banyak buku soal matematika olimpiade untuk bisa matematika seperti itu. Banyak orang yang mengatakan hal tersebut. Konten creator lain yang membuat video pembelajaran juga bilang seperti itu. Banyak latihan soal, bahkan bahasa Inggris pun. Gue yang ikut pembelajaran bahasa Inggris pun sering banget dibilangin juga seperti itu. Banyak latihan soal untuk grammar, banyak baca buku, banyak dengerin bahasa Inggris. Kenapa gue buat konten seperti ini? Gue teringat terhadap satu komentar yang agak gimana ya gitu ya, tentang pola bilangan ini di video short gue YouTube. Di TikTok ada beberapa yang bertanya, Kak kok bisa kayak begini? Gue bakalan jelasin. Dan di akhir kalimat atau pertanyaan, gue biasanya kalau sempat memang mengatakan, kalau kurang jelas nonton video YouTube gue secara full. Di situ gue jelasin full. Gue menyediakan platformnya, gue menyediakan medianya gitu, agar lebih mengerti. Karena ketika kita menatap wajah orang yang berbicara, pesan itu akan lebih tersampaikan gitu kan. Gue suruh nonton video gue begitu. Bahkan ada yang nge-WA gue untuk tanya soal dan gratis. Gue jelasin cara VN. Bahkan ada yang gue kirimin video. Bertanyalah dengan sopan guys. Mungkin orang itu melihat gue udah bertanya dengan sopan pertama kali gitu. Gue juga udah jawab semampu gue, ya kan. Gue berusaha menjawab semua komentar. Jangan, fokus gue bukan di YouTube. Dan itu pun sebenarnya nggak bisa jadi alasan ya. Tapi gue merasa bahwa jawaban gue sesuai dengan apa yang ditanyakan. Kak kok bisa dapat pola seperti itu? Dari soalnya memang seperti itu. Apakah harus dengan VN? Biar bisa tahu bahwa gue mengucapkannya dengan lembut, bukan statue. Bagaimana? Gue harus balasnya bagaimana? Bahkan di TikTok pun, ketika gue ngerasa bahwa penjelasan gue kurang nih, gue buat video baru lagi untuk menjawab pertanyaan biar lebih jelas. Tapi ketika gue ngerasa bahwa memang jawabannya itu, ya sudah gitu. Dan ketika kalian menanyakan, kok bisa sih dapat pola seperti itu? Kak, aku masih belum mengerti. Tanyalah lebih sopan lagi untuk lebih memperdalam pertanyaan kalian, untuk lebih memperjelas jawaban gue. Gak yang tiba-tiba langsung dibandingkan dengan orang lain, langsung bilang, benar ya kata beliau bahwa ada banyak orang yang gak bisa mengajar tapi buat konten mengajar. Bahkan dia pun belum nonton video YouTube gue. Gue mengakui, gue menyadari, bahkan gue pun mengalami bahwa ada beberapa guru yang cocok pengajarannya terhadap gue, ada yang gak cocok. Tapi apakah gue meninggalkan bekas yang tidak enak terhadap guru yang tidak cocok dengan gue? Lu gak cocok sama gue, lu tolol ngajarnya. Apa seperti itu? Itu adalah basic manner guys. Ya, basic manner. Apakah kalian bisa merendahkan seseorang yang tidak cocok dengan kalian?
Bahkan sebagai seorang pembeli, sekaya raya apapun kita, ketika penjualnya memang moodnya lagi nggak bagus tapi melayaninya tetap benar, kita harus tetap mengucapkan terima kasih kembali atau sama-sama. Gue ada penjual, tokonya toko favorit gue, tapi ketika gue pesan satu, dia bilang terima kasihnya itu ngetiknya TRMSIH, terima kasih gitu. Gimana sih cara bilangnya itu? Terima kasih gitu, singkatan. Tapi ketika gue pesennya 10, dia bilang terima kasih ya kak. Apakah gue langsung mentolol-tololkan orang tersebut? Basic manner guys. Lu gimana sih? Gue kan pembeli, meskipun gue beli satu, lu harusnya bilang ya terima kasih ya kak. Lu pengen disembah apa gimana? Gue gak gila hormat untuk mengatakan bahwa kalian harus bertanya dengan sopan, enggak. Lu bilang lu gua ke gua aja gak masalah. Bahkan ada yang manggil gua bang pun gua kayak enggak, ngapain sih lu manggil gua bang padahal gua cewek. Karena gue sadar penampilan gue seperti ini. Di depannya, belakangnya rambut panjang tapi gak kelihatan, ya kan? Gue emang ponian. Kenapa gue pakai ini? Karena untuk mencegah suara-suara pengganggu gitu ya kan. Nanti ada protesan lagi, kok suaranya banyak yang ganggu ketika belajar mengajar. Kalau reaction mungkin banyak mengganggu karena memang reaction. Kalau belajar mengajar kita butuh fokus. Dan gue selalu mengusahakan video gue untuk menjadikan video tersebut dengan kualitas yang baik. Gitu loh. Jadi mungkin ini agak melebar kemana-mana ya pembahasan gue, tapi pada intinya kita bahas pola bilangan. Kita harus banyak latihan soal biar tahu bahwa pola bilangan itu tidak bisa ditentukan dengan rumus. Rumus dasar pola bilangan itu ada 2. Yang pertama adalah aritmatika, yang kedua adalah geometri. Kalian mau mencari rumusnya? Mencari A-nya, mencari bedanya, mencari N-nya, mencari R-nya. Mau seperti itu dalam mengerjakan UTBK? Gua rasa itu membutuhkan cukup waktu ya, dan menghabiskan cukup waktu ya juga gitu. Terbuang sia-sia. Makanya setiap di short gue selalu bilang gak sampai 10 detik, gak sampai 20 detik. Karena apa? Target gue dalam mengerjakan short itu adalah point of view sebagai seorang yang mengerjakan tes, yang ada waktunya, yang ada banyak tipe soalnya. Perbanyak soal di short gitu. Gue nekanin ke gue kayak gitu karena biar kalian banyak referensi, banyak latihan. Jadi pola bilangan itu nggak terpatok dengan satu rumus. Bisa aja lompatannya itu bilangan prima yang kita lihat-lihat kayak ganjil, tapi nggak ganjil. Prima, bilangan prima itu berbeda dengan bilangan ganjil. Kita lihat-lihat polanya lompat 1, ternyata lompat 2, lompat 3. Menemukan pola dengan cepat, menemukan akar-akar kuadrat dengan cepat. Bisa diatasi dengan apa? Banyak latihan soal. Meskipun gue ngasih tips 2 jam, 3 jam, kalau kalian gak latihan soal, itu akan tetap seperti itu. Tiba-tiba menemukan soal dengan pola berbeda, dengan persamaan kuadrat yang berbeda. Kalian sudah bilang, gue gak pernah diajarin ini sama Rafa. Bukan gue yang gak pernah ngajarin, soalnya aja yang belum nemu. Gue aja sampai sekarang masih tetap belajar pola bilangan tersebut. Gue masih tetap belajar dengan persamaan kuadrat tersebut. Sama halnya dengan memasak bro. Sama halnya dengan profesi-profesi lain, pekerjaan lain, skill yang lain. Seorang petinju gak pernah latihan ninju lawan gitu. Apakah bisa? Mungkin keahliannya, tinjuannya sangat keras. Tapi mental
melawan seorang lawan itu nggak bisa ditangkap hanya dengan latihan dengan back saja. Itu loh yang itu tas karung yang buat ninju nggak bisa, harus lawannya manusia gitu. Harus ada mental yang dipertaruhkan di sana, kayak gue bisa nggak ya, gue harus latihan nih, gue harus banyak sparring dengan orang lain biar mentalnya kuat. Jadi bagaimana caranya gue ngejawab kenapa bisa soal tersebut memiliki pola lompat 4 gitu? Ya karena soalnya seperti itu. Karena kalau menggunakan pola lain itu tidak akan menemukan pola, kacau. Gue selalu bilang ini juga pas ngajar pola bilangan. Kenapa sih kita harus membuat pola yang konstan, paling bagus, paling konstan? Kenapa? Ketika pola kacau itu bukan merupakan pola. Pertama lompat 2, terus selanjutnya lompat 5, selanjutnya lompat 3. Pola apa itu? Kalau konstan tersebut itu berjalan sebanyak 11 baris, 11 kolom, ya mungkin polanya seperti itu. Kalau itu hanya berhenti 3 kolom, 3 bilangan, gimana? Apakah polanya seperti itu? Nggak bisa ditentukan. Makanya kita harus mencari pola yang lebih bagus, lebih konstan. Yang bisa diperoleh dengan apa? Penalaran diri sendiri. Makanya kenapa pola bilangan itu ada di SKD CPNS, di BUMN, ada di TKA, ada di UTBK, ada di SIMAK UI, UTOL, UGM, dan segala macamnya. Kenapa ada? Karena itu basic. Kalau kalian melihat sponsor iklan mainan anak kecil untuk melatih motorik, itu kalian dites. Bisa nggak penalarannya nemu pola seperti ini? Melihat point of view dari sudut yang lain gitu. Jadi kalian ya, basic manner juga harus dilatih juga kayaknya ya, untuk orang-orang yang seperti itu, yang tiba-tiba langsung membandingkan, langsung menjatuhkan, dan tidak menghargai orang. Oke?